Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Heri Amaransyah. Kali ini kita akan belajar tentang simulasi dan komunikasi digital. Simulasi dan komunikasi digital kali ini kita akan berada di dalam materi peta Mainda. Jadi sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang mengingat yang kemarin yang kita pelajari, bahwasanya kita mengenal logika, algoritma, dan flowchart ya. Dari situ nanti akan ada dasaran kalian membuat sebuah peta Mainda. Peta Mainda itu nanti akan kita pelajari dengan cara menggambar ataupun menggambar offline ataupun menggambar secara digital. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, langkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan cara menggunakan peta Mainda atau peta Minda. Peta Mainda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga bisa melihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Peta Mainda membantu kita untuk memahami sesuatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar. Sifatnya divergen, yaitu divergen itu berbeda dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki atau kesatuan, membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Peta Mainda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jika memanfaatkan perangkat lunak, beberapa perangkat lunak yang dapat dihasilkan atau diinstal pada komputer itu ada berlisensi yang open source ya, atau gratis, yaitu Freemind atau Xmind. Cobalah untuk berkolaborasi dengan kawan yang berada di sekolah lain untuk menggunakan mindmap.com. Nah, mindmap itu bentuknya kayak gitu. Contoh peta Mainda ya, alat transportasi. Itu ada darat, air, udara. Di darat ada mobil, sepeda motor, bus. Yang di air ada kapal. Sedangkan yang di pesawat ada helikopter. Yang di udara ada pesawat, helikopter. Nah, menurut Buzan, metode peta Mainda dapat bermanfaat untuk yang pertama merangsang bekerjanya otak kiri dan kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Yang keempat, membuat rencana untuk kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Terus yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Kedelapan, menyenangkan dan mudah diingat. Oke. Selain itu, metode ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang. Ada bidang pendidikan. Di sini dalam
sebagai berikut. Ada memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok ya. Pada permasalahan pokok, merencanakan rute, kerangka pemikiran suatu karangan, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Nah, ini langkah-langkahnya. Membuat peta indah untuk memvisualkan ide dan gagasan bukanlah sesuatu yang sulit. Nah, langkahnya yang pertama itu kalian harus membuat subjek atau judul. Langkah pertama ditentukan oleh subjek atau judul yang akan dibahas. Tulislah di bagian tengah Minda kalian, peta kalian. Ketika subjek ini akan menjadi center dalam Mina Anda, atau dalam gambaran Anda itu objeknya akan menjadi sebuah pusat. Itu yang pertama yang harus kalian lakukan. Ini pakai aplikasi Xmind ya. Jadi kalian nanti bisa nyoba di aplikasi Xmind. Nah, buatlah cabang-cabang utamanya. Di situ ada judulnya liburan keluarga ya. Liburan keluarga. Terus ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek itu apa aja? Ada aktivitas, ada perlengkapan yang perlu disiapkan, ada siapa saja yang akan ikut serta, ada kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini. Nah, di sini ada 4 cabang. Contohnya kayak gitu. Aktivitas, perlengkapan, tujuan, terus ada siapa. Oke. Kembangkan cabang-cabang utamanya. Itu kan cabang-cabang utama, tadi dikembangkan menjadi sub cabang. Nah, sub cabangnya kayak gitu. Aktivitasnya ada berkuda, berenang, belanja, main bola. Terus perlengkapannya ada sepatu, baju renang, sandal, sama topi. Terus siapa saja yang diajak? Ada ayah, ibu, adik, sama sepupu. Terus siapa tujuan kemana saja? Pantai, taman, gunung, waterboom. Nah, itu. Oke. Di sini kalian akan dijelaskan tentang meja ya. Bagaimana jika subjek meja yang telah kita diskusikan digambarkan dalam peta mainan? Hasilnya kira-kira seperti apa? Nah, seperti berikut. Meja. Yang pertama yang harus kalian bahas adalah fungsi. Yang kedua adalah perkembangan. Perkembangan itu ada materi desain, keterampilan membuatnya itu seperti apa. Yang ketiga ada di masa depan, desainnya seperti apa, bantuan teknologi untuk mengerjakannya seperti apa. Terus biaya produksi di masa depan itu seperti apa sih? Kayak gitu. Terus ide baru nomor 4. Nah, ide baru ini gagasan untuk membuat meja itu seperti apa? Itu bisa. Nah, ini salah satu contohnya. Ini pakai aplikasi Xmind ya. Jadi kalau nanti kalian butuh aplikasinya bisa minta saya link di WhatsApp. Ini aplikasi laptop, tentunya laptop atau PC. Oke. Nah, sudah selesai di sini. Tugas kalian hanya mencatat dan merangkum apa yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk ujiannya atau ulangan hariannya tetap tugas kalian harus lengkap, terus absensi kalian juga harus lengkap, dan semua yang kalian kerjakan juga harus lengkap. Oke.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.